Baik Bapak Ibu, ini waktunya kita akan segera mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Paula. Saya akan menyambut dulu Ibu Paula. Shalom Bu Paula. Bisa dibuka dulu mute-nya Bu Paula. Shalom Bu, selamat sore. Selamat sore. Ya, Ibu Paula adalah sahabat saya dan beliau pernah mengalami beberapa tahun yang lampau itu mengalami penyakit yaitu kanker payudara, dan beliau begitu berjuang untuk melewati semuanya. Dan kalau ada saat ini sebagaimana ada Ibu Paula, itu benar-benar sebuah mujizat yang boleh dilewati melalui sebuah perjalanan yang sekalipun tidak mudah, tetapi apa yang kelihatan mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Dan saat ini beliau sudah sehat dalam kondisi yang pulih, dan bahkan saat ini sudah melayani Tuhan, kembali bisa bekerja kembali, dan bahkan melayani Tuhan untuk banyak orang-orang sakit. Ya, ini waktunya, saatnya Ibu Paula akan menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya, perjalanan hidup, perjalanan imannya bersama Tuhan, perubahan-perubahan yang dialami, hubungannya dengan Tuhan yang tentunya akan sangat memberkati kita semua. Ya, silakan Ibu Paula bisa memperkenalkan diri dan menceritakan apa yang terjadi mulai tahun berapa dialami oleh Ibu Paula. Ya, terima kasih ya buat sore hari ini, di mana saya mau menceritakan ya, Tuhan menyertai saya ya, terutama pada waktu saya sakit kanker gitu ya. Itu pada waktu itu di tahun 2014 ya, saya merasakan ada benjolan kecil, tadinya kecil ya, seperti telur puyuh gitu ya. Terus akhirnya saya, ini kenapa sih gangguan begini? Aduh. Akhirnya saya pikir ini nggak apa-apa, kecil begitu dan juga nggak sakit gitu kan. Terus saya nggak ke dokter, saya pikir, "Ah, ini nggak apa-apa kok benjolan," gitu ya. Soalnya yang saya ingat kalau orang sakit kanker kayaknya suka sakit-sakit, ini enggak gitu, benjolan aja seperti biasa. Tapi selama itu sebulan, 2 bulan gitu ya, saya perhatiin semakin membesar gitu. Terus terakhir-terakhirnya waktu awal tahun 2015 itu Januari, saya pikir, "Lah ini kok jadi gede ya," katanya, seperti gede deh 8 senti kayaknya. Terus saya, pergi ke ini, pergi ke mana, ke Yayasan Kanker Indonesia dulu waktu itu, untuk, mau tahu ini apa sih benjolan ini gitu ya. Itu bukannya, untuk, operasi enggak, itu cuman mau tahu aja periksa biasa gitu ya, di situ. Terus, dokter situ bilang gini, Ibu ini, harus, ke dokter onkologi ya, jangan ke bedah umum katanya. Ini yang spesialis tumor dan kanker. Tuh saya kaget, "Emang saya kenapa ya, Dok, ya?" "Nggak tahu, coba Ibu ke situ aja, itu lebih ahli lagi," katanya dokternya, "dan nanti Ibu bisa diperiksa lebih jelas," gitu ya. Itu juga nggak sakit udah sebesar itu ya, tapi, saya akhirnya pergi ke rumah sakit, ini ya, RSUD Cengkareng gitu ya waktu itu ya. Terus, diperiksa sama dokter, dokternya bilang begini, "Kamu emang nggak tahu benjolan segede begini?" Saya bilang sih, "Saya udah tahu." Udah gitu ini benjolannya belakangan merah-merah gitu loh, berwarna merah gitu dari, di dalam kulitnya kelihatan gitu, kok merah gitu ya. Terus, "Kenapa udah segede gini nggak ke dokter?" Kata saya, "Tadinya kecil ya, saya pikir nggak apa-apa," gitu. Terus katanya, "Ya udah Ibu," katanya, "nanti ya, di pertengahan bulan Februari itu saya mau dibiopsi dulu," katanya gitu ya, "mau dilihat apakah ini ganas apa enggak." Setelah dibiopsi saya kaget setengah mati, katanya dokter bilang, "Ini ganas Ibu, mau diambil semua." Aduh saya langsung, "Aduh Tuhan kok seperti ini, saya nggak ngerti ya, yang tadi saya anggap nggak kenapa-napa ya, kok bahaya," katanya gitu ya, sampai sampai dibilangnya, apa tuh, harus diambil semua gitu. "Ganas," kata dokter, "ganas," katanya. Ya udah, pada waktu itu kan, saya harus operasi Senin, terus Minggunya saya ke gereja dulu, saya pikir nanti Senin mau operasi, terus saya ketemu dengan, pendoa di MDC, yaitu Ibu Lani, saya cerita, saya bilang, "Bu, saya hari Senin mau dioperasi," kata saya. "Tolong doain saya dong, biar saya tuh, nggak ini gitu, nggak takut."
ada damai, tenang gitu ya, menghadapi semuanya ini. Akhirnya setelah selesai ibadah tuh saya didoain sama Bu Lani gitu ya. Di situ saya merasakan ada keberanian untuk saya bertindak operasi, karena saya juga pikir ya dengan doa dan dengan dokter, dokter juga kan sekolah dokter ya, kita harus percaya gitu ya. Akhirnya saya, pasrahin aja, saya bilang, "Kalau memang ini harus saya jalanin ya saya, minta penyertaan Tuhan," gitu ya. Nah, pada tanggal 14 Februari itu saya dioperasi, setelah selesai operasi itu sih, operasi kayaknya, puji Tuhan ya berjalan dengan lancar karena sebelumnya kan udah didoain gitu ya. Terus ya nggak apa-apa gitu, operasinya, saya dirawat 4 hari, terus, setelah sebulan kemudian, setelah udah dicabut benangnya apa, kata dokter, harus di-kemo, terus saya udah ngebayang, waduh kemo katanya palanya botak, rambutnya habis gitu ya. Terus wah, terus pokoknya saya, setiap, ada tindakan dokter itu saya mengandalkan doa gitu ya, baik baik saya doa pribadi, nah ini foto saya yang terbaik dalam hidup saya ya, palanya nggak ada rambutnya, kayak baby gitu. Itu waktu saya kemo pertama itu udah botak ya langsung, itu, apa sih, obatnya keras banget ya, jadi, pokoknya setiap kali ada tindakan dari dokter gitu ya, saya tuh selalu, minta tolong bantuan Ibu Lani, pendoa gitu. Saya bilang, dan teman-teman saya juga pendoa juga banyak yang doain saya gitu ya, tapi yang sering ngunjungin saya itu Bu Lani dan Bu Ati. Kadang-kadang dia berkunjung ke saya, kadang-kadang dengan HP gitu ya berdoanya ya. Terus, waktu kemo pertama itu aduh minta ampun kemo itu ya bener-bener ya, saya nggak mau bohong lah ya, itu kemo itu bener-bener seluruh badan nggak ada yang enak dari kepala sampai sampai ke kaki itu ya, rasanya terganggu banget ya, nggak bisa makan, terus mual-mual gitu. Aduh BAB kadang-kadang maaf ya keras, moncor-moncor, beraknya aduh udah nggak keru-keruan deh soalnya tubuh saya deh makan sesendok pun 1 hari tuh nggak bisa tuh. Itu terjadi dari hari pertama sampai 10 hari saya ngalamin seperti itu setiap mau kemo. Jadi saya nggak bisa makan sampai kurus sekali ya, muntah-muntah terus gitu, kepalanya pusing, lemas gitu ya. Terus tiap 3 minggu sekali saya harus kemo ya, pokoknya setiap kemo kedua saya jalanin juga, saya minta bantuan lagi bulani gitu dengan teman-temannya, minta doa ya. Saya bener-bener ya hanya mengandalkan doa dan firman Tuhan yang saya tiap hari saya rasa, aduh rindu banget dah dengan firman Tuhan itu yang menguatkan sekali ya. Karena, melalui firman Tuhan itu saya mendapatkan kekuatan melalui kata-kata firman, saya imanin ya, firman Tuhan itu bukan saya baca aja, saya perkatakan dalam doa-doa saya gitu ya. Saya suka ambil di Rom 8:8, saya percaya atas semuanya ini Tuhan Tuhan turut bekerja ya, Tuhan tidak, diamkan saya sakit seperti ini, Tuhan punya maksud, ya saya yakin itu terjadi dalam hidup saya. Terus juga saya katakan juga firman Tuhan banyak yang saya iniin, saya catetin gitu ya, saya juga katakan pencobaan saya alami tidak melebihi kekuatan saya gitu, saya berdoa terus ya. Terus saya minta bantuan doa dari, tim doa dari gereja ya, eee, itu saya sangat amat dikuatkan gitu ya. Terus kemo yang ketiga juga itu tetap saya ngalamin juga itu efek kemonya, aduh pusing gitu ya, bener-bener deh kuping saya juga berbunyi-bunyi lagi, geruduk-geruduk gitu ya, kayak nggak enak dah pokoknya badannya sumeng-sumeng gitu ya. Terus lemes banget nggak karena, darahnya semua drop gitu ya. Terus berlanjut tuh kemo itu, setiap kali mau kemo, setiap kali saya harus hadapin, seperti, kontrol darah ke dokter, pokoknya saya nggak lepas dari doa dan minta bantuan tim doa dari gereja gitu ya, dari tim dari doa dari Bulani gitu ya. Selalu saya manggil-manggil Bulani, "Tolong dong saya bilang gitu ya, sepertinya, yang hanya bisa menolong saya itu doa dan firman Tuhan, nggak ada lagi dah. Itu yang saya alamin ya. Terus pada kayak berlanjut sampai kemo keempat, di kemo kelima saya nggak bisa jalan, udah benar-benar udah nggak mampu lagi ya. Waktu itu saya dibawa ke rumah sakit pakai kursi roda ya, nggak bisa berdiri lagi, saya udah nggak kuat ya.
karena, muntah-muntah terus itu nggak tahan dah saya, enek gitu ya, setiap makan apa keluar. Tapi emang setiap saya melakukan tindakan untuk makan, untuk minum kayak untuk apapun juga saya panggil nama Yesus, tetap ada efeknya juga begitu saya jalanin. Tapi ada kekuatan gitu walaupun saya lalui seperti itu ya. Terus yang waktu kemo keempat terus selesai mau kelima itu saya nggak boleh di kemo lagi lanjut karena HB saya yang pertama itu ya waktu sebelum dioperasi kan 13,5, itu turun 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 sampai 8 HB-nya. Jadi kata dokter, "Kalau di kemo lagi kamu bisa pingsan," katanya, "ini pusing," emang pusing kepala saya, itu tensinya 85 itu yang atas, yang bawahnya 50 gitu kan. Terus udah gitu ini juga, darah putihnya, leukositnya kan, paling rendah 4,5, saya udah 1 itu. Waktu yang di kemo yang keempat mau kelima itu, yang mau kemo kelima, akhirnya saya itu di-opname. Saya mulai lagi manggil-manggil Bulani minta didoain, saya tetap pegang firman Tuhan, ya saya percaya ya, Tuhan itu bagi kita sebagai kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti, saya tetap yakinin itu. Dan juga saya tetap percaya, saya bilang, "Tuhan kalau memang, tugas saya belum selesai," saya bilang ya, "Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya bisa, menyelesaikannya," saya bilang ya. Karena waktu itu anak saya juga belum kuliah lagi, saya juga, bingung gitu ya. Saya yakin, saya percaya kalau Tuhan pasti memberikan saya kesempatan gitu, itu yang saya pegang ya. Terus saya diinfus darah ya, terus, akhirnya dilihat lagi sama dokter, terus, udah, 10-an apa berapa gitu HB-nya, terus saya di kemo lagi tuh yang kelima ya. Ya itu saya jalanin, kalau bukan karena Tuhan saya tidak mungkin bisa melewatin ya. Saya juga, sangat amat, diberikan kekuatan dari doa dari teman-teman doa juga ya, itu yang salah satunya yang sangat amat menguatkan saya ya. Saya yakin, saya percaya kalau banyak yang berdoa untuk saya, pasti Tuhan dengar untuk menolong saya dan menyembuhkan saya ya, itu terjadi ya. Nah, terus kemo kelima udah selesai, iya darahnya juga mulai lagi turun lagi jadi di bawah 10 tapi nggak terlalu rendah ya. Terus kemo keenam juga itu saya tetap tiap kemo saya panggil-panggil Yesus, apalagi kalau diinjeksi obat yang paling nggak enak tuh ya, obat antibiotik lah, obat nyeri lah, aduh perih banget itu jalannya. Pokoknya semua yang saya jalanin itu kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin bisa lewatin. Nah itu saya fokus sama firman Tuhan, saya juga andalkan doa, andalkan firman Tuhan, tidak pernah berhenti, satu hari pun saya tidak pernah menyebut nama Yesus. Mau makan, "Yesus tolong biar ketelan ini jangan keluar-keluar lagi," walaupun kadang-kadang muntah juga gitu ya. Tapi tetap saya panggil Yesus, mau berdiri, mau berjalan pun ya, kadang-kadang waktu itu saya mau angkat air segayung aja untuk bersih-bersih, nggak kuat, mau nyapu pun nggak kuat tangan ini, bener-bener tuh kemo itu sangat amat melemahkan tubuh kita dan nggak enak gitu. Tapi, saya bisa lewatin semuanya sampai 6 kali kemo itu selama 4 bulan setengah. Jadi tiap per 3 minggu sekali ya, dan, Tuhan itu menyertai saya luar biasa karena, kemo itu ya kata dokter nggak boleh lebih dari 3 minggu, kalau udah 3 minggu waktunya ya harus kemo, nggak boleh, itu nambah-nambah waktu gitu. Itu pas walaupun saya, sempuyungan, walaupun, lemah lemah, lemas, tapi Tuhan beserta loh. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan saya luar biasa itu. Itu hanya doa doa ya. Jadi saya juga bersyukur ya, saya tidak sendiri hadapin ini ya. Eee, keluarga saya juga doain saya, anak saya dan suami saya doain saya, pendoa-pendoa juga doain saya ya. Dan juga saya berjalan bersama Yesus, itu yang paling terutama bersama Yesus dan doa-doa yang saya dapatkan ya. Saya benar-benar pengalaman ini yang sangat amat tidak enak. Terus setelah kemo ke-6, saya mulai lagi berdoa, minta tim doa juga doain supaya tidak ada lagi lanjutan, untuk, proses pengobatannya karena kan ada radiasi lah, apalah gitu kan ya. Saya bilang, "Tuhan jangan radiasi-radiasi lagi, cukup aja di kemo saja," gitu ya, tapi Tuhan itu sungguh sangat baik ya. Setelah saya kayak 4 bulan setengah saya jalanin, terus, 3 minggu kemudian kontrol, saya bawa dalam doa waktu cek darah apa, saya bilang, "Jangan lagi Tuhan ada lagi, pengobatan yang lain karena saya udah capek banget ngobatin mondar-mandir ke rumah sakit, seminggu sekali saya ke rumah sakit itu nggak berhenti-berhenti selama, dari
dari operasi sampai kemo itu kira-kira 6 bulan itu. Saya tiap tiap minggu saya ke rumah sakit. Terus, kontrol itu kan dari dokter, tapi tak berhenti-berhenti saya berdoa terus dalam segala hal, bukannya dalam, kemo-kemo aja, mau kontrol kayak mau ke dokter kayak gitu, mau makan, apapun juga saya bawa dalam doa, saya panggil Tuhan. Saya berseru-seru sama Tuhan Yesus setiap saat pokoknya. Saya nyembah Tuhan, saya muji Tuhan setiap saat, saya nyanyi nggak berhenti-berhenti, saya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, saya bilang saya selalu terima kasih, selalu saya katakan itu ya walaupun, kondisi saya belum baik, tapi saya tetap, mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik ya. Terus akhirnya, hasil dari ini karena doa ya, karena saya juga imanin gitu ya, terus dokter bilang, "Kamu nggak usah diradiasi." Aduh puji Tuhan saya sampai nangis waktu dikasih tahu dokter begitu, berarti pengobatan saya sampai di situ saja selama 6 bulan. Nah setelah itu mulai lagi bertahap-tahap, per bulan sekali saya tuh, kontrol. Pertama sebulan sebulan beberapa kali itu ya, terus mulai lagi, diperpanjang lagi 3 bulan sekali, dan sekarang ini saya, kontrolnya setahun sekali ya, setahun sekali itu, udah 3 tahun lebih deh. Berarti saya, sakit itu udah 9 tahun ya, selalu hasilnya bagus ya. Itu berkat doa juga saya minta sama Tuhan selalu kolonnya bagus banget, di bawah 10 kan nggak boleh lebih dari 35 ya, selalu selalu doa gitu ya. Terus dokter sampai suka bilang, "Ini ibu bagus ini, ibu bagus, semuanya bagus." Jadi di torak, di USG, di apa gitu ya, semua hasilnya bagus sampai hari ini. Emang saya juga bilang, "Tuhan pakai hidup saya, kalau nanti saya sembuh total udah bersih bener-bener ya, saya mau doain ngunjungin orang yang sakit seperti saya, terutama yang sakit kanker gitu. Saya mau katakan jangan takut, jalanin semua itu karena dokter pun juga dipakai Tuhan, dokter juga sekolah gitu. Jangan makan herbal-herbal itu tidak bisa menyembuhkan gitu ya. Ya setiap kali itu saya luar biasa, saya mau bercerita kepada, semua orang yang mengalami, sakit seperti saya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya, yaitu caranya ya dengan dokter, dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan pujian, itu yang tidak lepas saya sehari-hari saya. Karena sakit seperti ini, saya lebih merasakan bahwa benar-benar Tuhan hidup sampai hari ini. Makanya saya ya sangat amat percaya Tuhan tuh luar biasa. Sejak saya, mengalamin ini dari tahun 2015 sampai hari ini ya, iman saya tuh meningkat ya. Pokoknya hidup saya 100% percaya penuh sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan. Apapun juga saya kan mengalami banyak hal juga ya, mengenai keuangan, pekerjaan dan sebagainya ya. Bahkan suami saya juga pernah sakit 2 kali yang mengerikan, mau dioperasi, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyertai. Saya udah full sama Tuhan sampai hari ini. Itu yang saya Amin. alami. Amin. Perubahan yang Ibu Paula alami lebih lebih berserah ya Bu sekarang ya. Ya berserah, Bu. Lebih berserah total, lebih percaya pada Tuhan ya. Iya. Bu Paula ada pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam ruang Zoom ini? Oh Ibu, ya. ya, Eee, Bu, akan saya tambahin sampaikan. sedikit ya, saya berserah Bu ya, ditolong Tuhan tetap berserah, nggak ditolong Tuhan tetap berserah, itu aja yang saya sekarang hidup saya seperti itu, ditolong puji Tuhan, nggak ditolong puji Tuhan, nggak mau sampai kayak bagaimana gitu ya. Nah pesan-pesan saya ini buat para ibu bapak yang saat ini, mengikuti Zoom MHI ini ya, apa juga sakitnya, emang nggak enak itu sakit, sakit apa aja nggak enak, bukan cancer aja ya. Dan juga punya masalah apapun juga ya, tetap panggil Yesus, tetap mengandalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan ya, memperkatakan firman Tuhan supaya, dan juga, ada, bapak ibu tuh yang ngalamin masalah sakit atau masalah apa juga itu tidak sendiri ya. Ada Tuhan Yesus, selalu ada, Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita, dan juga ada sahabat yang mau peduli terhadap kita, mau berdoa ya, eee, bener-bener
sahabat peduli itu ya, yang mau peduli kepada kita yang sakit ini ya, minta bantuan, doa ya, jangan jangan putus asa ya, doa itu luar biasa kalau ada banyak orang yang doain kita ya. Kita merasa ada ketenangan, ada kekuatan gitu loh, ada beda deh, beda gitu, nggak walaupun, mungkin ada doanya nggak ada kita juga mereka doa gitu ya. Itu luar biasa ya kuasa doa itu. Jadi, jangan takut menghadapi apapun juga ya, eee, kita harus percaya bahwa tubuh kita ini miliknya Tuhan Yesus dan sudah dibayar lunas oleh, harga yang mahal yaitu melalui darah Tuhan Yesus. Jadi kita nggak usah takut, Tuhan Yesus sudah ada di hati kita dan sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang setia yang mau berdoa kepada kita, yang mau peduli kepada kita, yaitu sahabat peduli orang sakit. Mintalah terus, mengikutinlah terus, ini kunjungan-kunjungannya gitu, terima gitu ya. Apa yang disarankan oleh, teman-teman kami pendoa ya, saya juga dapat masukan banyak melalui pendoa juga ya waktu itu sakit ya, diajarin begini begitu kan. Ikutin kalau kita harus perkatakan kita jangan bilang kita lemah, tapi kita harus katakan kuat, jangan kita bilang kita sakit, kita sehat. Itu dari pelayanan dari para pendoa itu, saya mendapatkan banyak kekuatan. Jadi ibu-ibu, dan bapak-bapak yang mengalami sekarang ini, coba, belajar untuk, eee eee, apa, mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan dan juga jangan lupa minta, doa bagi dari teman-teman kita gitu. Itu yang saya Amin. sarankan. Amin. Oke. Terima kasih Bu Paula buat kesaksiannya yang sudah boleh memberkati kita semua, boleh menguatkan bahwa kuasa doa itu luar biasa, bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini dan Ya, mujizatnya masih boleh terjadi ya. Karena itu kita boleh memiliki sebuah pengharapan, kita boleh memiliki sebuah masa depan yang baik untuk setiap kita yang ada di dalam ruang semua. Ya. Oke, saya izinkan saya akan doa ya buat Ibu Paula ya, memakai lebih lagi. Bapak, kami bersyukur melalui setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ibu Paula. Tentunya Tuhan punya maksud dan punya rencana untuk Bu Paula dapat menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidupnya, yaitu untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kami melepaskan pengurapan penuh bahwa Ibu Paula sudah dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga diberkati keluarganya, suaminya, anaknya boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Ibu Paula juga boleh terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, pertemukan dengan orang-orang sakit yang membutuhkan Tuhan, sehingga melalui kehidupannya boleh membagikan, menceritakan pengalamannya, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah boleh dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.